saudara-saudara jemaat GKI Klasis Solo, semoga saudara dalam keadaan yang baik. Jumpa kembali dalam Bina Iman. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam sebuah studi yang dipublikasi di jurnal Proceedings of the Royal Society Biological Science terkait penelitian mengenai berapa jumlah maksimal wajah yang bisa diingat manusia. Hasilnya, otak manusia dapat menyimpan ingatan hingga 10.000 wajah manusia. Semenjak kita lahir, ingatan mulai terbentuk dan akan terus berkembang selama kita hidup. Dalam otak manusia ada bagian yang disebut hipokampus, berperan dalam mempertahankan ingatan. Melalui bagian otak tersebut, manusia dapat mengingat banyak hal dalam kehidupannya. Baik itu wajah orang-orang yang pernah ditemui, mengingat pengalaman hidup, dan hal-hal lain yang terekam dalam memori otak. Saudara, mengingat adalah hal penting dalam kehidupan kita manusia. Betapa menderita jika seseorang sudah tidak dapat mengingat apapun. Juga betapa menderita kalau kita dilupakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan mengingat, kita bersyukur dan bisa lebih menghargai kehidupan, menghargai keluarga, pekerjaan, gereja, dan sahabat. Tak lupa juga dengan mengingat, kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, termasuk ingatan itu sendiri. Saudara, berbicara tentang mengingat, kitab Ulangan juga mengajak umat Israel untuk selalu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan sudah membuat tanda-tanda dan mujizat terhadap Firaun dan seisi rumahnya. Ada begitu banyak hal yang telah dilakukan Tuhan untuk umat Israel. Lalu Tuhan meminta agar umat Israel jangan sampai melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, apakah kita juga selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih mengingat masalah-masalah dalam kehidupan kita, lalu melupakan Tuhan dengan mudah? Kita tahu dan percaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, entah ketika hidup kita berjalan dengan baik ataupun ketika kita menghadapi masalah. Ingatlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Kasih setianya tetap ada selamanya. Apakah kita juga mengingat kebaikan keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mengingat dan bersyukur untuk gereja yang melayani kita?
kebaikan Tuhan juga hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Ingatlah kebaikan mereka. Hargai kehadiran mereka di saat kita susah. Dan syukuri setiap momen, peristiwa, kehidupan, dan memori-memori yang baik. Sehingga membuat kita semakin belajar menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.